Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh satu kehormatan, sungguh satu sukacita saya bisa ikut dalam rangkaian acara GBI Bethel Kelapa Gading Thanks God It's Monday. Saya dipercayakan untuk membawa sebuah sharing. Nama saya Aditya Suryaditan. Saya sementara berdomisili di Jerman bersama keluarga, tapi saya percaya Tuhan kita baik di Jerman maupun di Indonesia tetap sama. Puji Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya pada kesempatan kali ini adalah melangkah dengan firman. Suatu tema yang sederhana namun adalah tema yang luar biasa. Waktu saya diberikan tema ini, saya ingat tentang satu lagu yang saya sudah belajar semenjak kecil, bahkan mungkin sebagian kita tahu mengenai lagu ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sungguh satu lagu yang sederhana, namun itu sudah mengatakan semuanya. Firman itu adalah pelita bagi kita, bagi kaki kita, dan itu adalah terang bagi jalan kita. Kita bayangkan kalau kita sedang berjalan di sebuah tempat yang gelap. Bagaimana caranya kita tahu kemana kita melangkah kalau kita tidak melihat sebuah cahaya sedikit pun? Tapi waktu firman itu ada jadi pelita buat kaki kita, maka kita tahu kemana kita harus melangkah. Melangkah dengan firman itu kadang-kadang tidaklah mudah. Melangkah dengan firman perlu yang namanya iman. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tapi untuk punya iman, kita harus punya pengalaman sama Tuhan Yesus. Kalau kita punya pengalaman sama Tuhan Yesus, maka kita pasti berani melangkah dengan firman. Itu adalah satu lingkaran yang gak pernah kita bisa putuskan kalau kita mau hidup dekat sama Tuhan. Untuk sharing kali ini saya mau bawakan sebuah kisah dari Alkitab. Kisah dari Alkitab ini ada di Matius 1. Ini adalah kitab pertama di Perjanjian Baru. Dan ceritanya sudah sangat kita kenal, apalagi kalau Anda sudah Kristen sejak kecil, pasti paling enggak cerita ini Anda dengar satu kali setahun, yaitu bulan Desember waktu Natal. Judulnya adalah Kelahiran Yesus Kristus, Matius 1 ayat 18-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perhatikan, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, berarti belum menikah ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sungguh suatu cerita yang singkat namun sangat luar biasa. Kita lihat di sini, ini adalah sebuah tindakan di mana seorang Yusuf berani melangkah dengan firman. Saya mau ajak saudara sepakat sama saya bahwa firman itu bukan hanya yang tertulis dalam Alkitab, tapi firman itu adalah segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Definisi firman dapat kita temukan di Kejadian 1. Itu adalah kitab pertama di Alkitab kita, Kejadian 1.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi itu masih kosong dan gelap gulita, nggak ada apa-apanya. Tapi ayat 3, kata firman keluar pertama kali dalam Alkitab. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Luar biasa ya, firman itu adalah sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Dan di 3 ayat ini sebenarnya sudah dijelaskan. Waktu awal semuanya gelap gulita. Tapi waktu Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berarti firman itu gak terbatas dari apa yang kita baca di Alkitab, tapi segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Dan Allah bisa berbicara secara pribadi kepada setiap kita. Nah, kalau kita mau melangkah dengan firman, berarti kita harus kenal apa itu firman. Dan Yusuf ini adalah seorang yang kenal akan firman Tuhan. Di ayat 18 dan 19 kita bisa belajar tentang Yusuf. Dari 2 ayat ini kita bisa lihat siapa sih Yusuf itu sebenarnya. Di ayat 18 kita tahu bahwa Yusuf itu baru bertunangan dengan Maria. Terus Yusuf mendapati bahwa Maria ini sudah mengandung ternyata. Saya bayangkan kalau saya jadi Yusuf pada posisi itu atau di saat itu, pada saat saya menghadapi masalah itu, bagaimana saya bisa bereaksi? Apa respon saya? Ini adalah satu saat di mana Yusuf hendak mengambil suatu keputusan terpenting dalam hidupnya. Saya ingat waktu saya mau menikahi istri saya pikir-pikir berulang-ulang kali. Apa benar dia ini adalah pendamping hidup saya untuk sepanjang hidup saya nantinya? Pasti Yusuf juga berpikir seperti itu. Yusuf pasti berpikir berulang-ulang kali, apakah dia mau mengambil Maria sebagai istrinya. Setelah Yusuf membuat keputusan, oke, yuk kita tunangan. Terus dari itu Yusuf tahu, oh ternyata Maria mengandung. Waduh, repot bukan? Terus kita baca di ayat selanjutnya, ayat 19. Ini adalah ayat yang menunjukkan siapa sebenarnya Yusuf. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Ini jadi suatu pertanyaan buat saya. Kenapa Yusuf mau menceraikan Maria? Padahal sebenarnya bukannya lebih mudah dinikahkan kalau memang Yusuf sayang sama Maria, cinta sama Maria gitu ya. Udah dinikahkan, toh nggak ada yang tahu itu anaknya siapa. Nanti waktu anaknya lahir pasti semua orang berpikir, oh itu anak Yusuf sama Maria. Tapi Yusuf ini seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Apa sih maksudnya? Kenapa emangnya di sini ditulis mencemarkan nama istrinya? Ternyata di Ulangan 22 ada hukum di mana calon mempelai laki-laki boleh mempertanyakan keperawanan calon istrinya. Dan kalau dia didapati tidak perawan, itu nama istrinya jadi busuk atau cemar. Bahkan bukan nama istrinya aja, tapi nama seluruh keluarganya. Dia tahu aturan, dia tahu adat istiadat, dia tahu peraturan yang dibuat sama Musa dulu. Dia tahu peraturan yang harus dia taati apa. Dia sayang sama Maria, dia cinta sama Maria, dia nggak mau mencemarkan nama baiknya. Ya mungkin kalau kita yang jadi Yusuf, ya boro-boro kita berpikir tentang Maria ya, pasti kita udah kesel duluan. Wah ternyata calon istri saya sudah mengandung. Tapi enggak, beda dengan Yusuf. Dia enggak langsung marah-marah, dia enggak langsung emosi. Dia berpikir, wah bagaimana saya cari jalan keluar buat Maria. Berarti dia adalah seorang yang gentleman. Ya, saudara nangkep ya, saudara sama saya ya. Berarti dia adalah seorang gentleman. Dia enggak mau mencemarkan nama istrinya. Tapi dia adalah orang yang beriman juga. Dia punya iman, dia mau hidup kudus sama Tuhan. Tuhan, aku mau punya istri yang perawan. Berarti saudara nangkep ya, dari 2 ayat ini aja saya tahu bahwa Yusuf itu adalah orang terpelajar. Dia bukan orang main-main. Dia tahu aturan. Dia juga seorang gentleman. Dia cinta sama Maria. Dia punya kasih sama Maria. Dan makanya dia gak mau mencemarkan nama baiknya. Tapi dia adalah seorang yang takut akan Tuhan juga. Makanya dia gak mau hidup gak kudus.
Oke, nikahkan saja, nanti kita bercerai secara diam-diam. Tapi di ayat selanjutnya kalau kita baca, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi setelah si Yusuf ini mempertimbangkan matang-matang, oke, ini adalah keputusan yang saya mau ambil. Ternyata malaikat Tuhan datang melalui mimpi dan berkata, Oke, itu adalah anak yang dari Roh Kudus, jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu. Dan saya percaya sekali lagi ini adalah bukan pertama kalinya Yusuf punya pengalaman dengar suara Tuhan. Karena kalau ini pertama kalinya ya nggak mungkin dia lagi di posisi dia mengambil keputusan yang terbesar dalam hidupnya. Paling nggak salah satu keputusan terbesar dalam hidupnya. Ini bukan keputusan yang gampang, saudara-saudara yang menikah pasti sudah tahu. Ini keputusan yang sungguh luar biasa bagi setiap pria. Oke, mau ambil dia nggak sebagai istri? Dan kalau kita terus dia bergumul dengan masalah ini tanpa mengandalkan Tuhan, pasti kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Tapi Yusuf beda. Dia mempertimbangkan ini, dia juga tenang orangnya, dia dengar suara Tuhan. Makanya waktu dia diberitakan dalam mimpi untuk mengambil Maria sebagai istri, dia tahu, ini suaranya Tuhan. Saya ingat satu pengalaman, saya punya seorang putri dan tahun ini saya kebetulan baru punya seorang putra. Jadi kami punya seorang putri dan putra. Tapi saya ingat waktu putri saya Kara berumur 2 tahun, saya ingat sekali dia sudah bisa jalan, bahkan sudah bisa berjalan cepat, bahkan berlari. Saya minta dia, ayo Kara, lompat dari kasur, nanti papi tangkep. Pertama kali Kara nggak berani. Oke, saya ajarin. Saya tenteng badannya ya, saya pegangin, saya ajak jalan di kasur. Udah gitu waktu di pinggir kasur, saya angkat dia ke pelukan saya. Oke, saya lakukan itu beberapa kali. Kedua kali, ketiga kali. Mulai pelan-pelan saya lepas. Saya tuntun tangannya, terus saya gendong ke pelukan saya. Lama-lama dia berani jalan sendiri, dan waktu di pinggir kasur, ya tentu saja dia belum berani melompat. Dia mau pastikan, ini papanya pasti tangkep nggak ya? Dia mulai nempel ke badan saya, terus saya angkat. Setelah berkali-kali, akhirnya Kara bukan hanya jalan, tapi dia berani berlari, dia lari di kasur, terus dia lompat ke saya. Saya tangkap. Karena dia masih berumur 2 tahun ya, sangat enteng. Dan saya berani bilang, oke Kara, lari, papi pasti tangkap. Saya berani bilang begitu karena dia anak umur 2 tahun. Mungkin 10 tahun lagi saya nggak berani bilang begitu, karena nanti dia sudah lebih berat dan saya belum tentu bisa tangkap dia semudah waktu dia masih umur 2 tahun. Tapi di sini aja kita lihat, Tuhan tuh kasih contoh gak jauh-jauh dari pengalaman hidup kita sehari-hari, dari kehidupan saya sama anak. Kita bisa lihat anak kecil aja gak mudah percaya. Dia perlu pengalaman sama papanya. Dia perlu pengalaman, dia perlu keyakinan, papa saya pasti tangkap saya. Gak langsung saat itu juga dia percaya. Dia perlu bukti, dia perlu pengalaman. Setelah dia punya pengalaman, dia percaya papanya pasti tangkap, dia punya iman. Makanya setelah orang punya iman, orang berani melangkah dengan firman. Sama seperti Yusuf juga pasti bukan pertama kalinya ini dengar suara Allah. Ini keputusan yang besar dalam hidup dia. Ya? Dan waktu kita ambil keputusan besar dalam hidup kita, waktu Kara mau melompat, bukan hanya berjalan, waktu dia mau melompat. Waktu kita mau melompat, mau ambil suatu keputusan, lompatan dalam hidup kita, kita harus yakin kalau misalnya nanti Tuhan kita pasti bersama kita. Kita harus yakin Bapa kita di surga pasti tangkap kita. Makanya saya berani yakin waktu Yusuf dengar suara malaikat, dia tahu itu adalah suara Tuhan. Sepakat ya sama saya? Dan saya belajar dari cerita singkat ini. Mungkin saudara baca selanjutnya dan akhirnya Yusuf bangun dari tidurnya dan dia mengambil keputusan, dia mau melangkah dengan firman. Dia nikahkan Maria dan alhasil
mereka jadi orang tuanya Yesus. Ini sungguh satu kebanggaan yang luar biasa. Mereka adalah satu-satunya orang tua yang dipercayakan boleh menjadi orang tuanya juru selamat kita. Ya, ternyata Tuhan gak salah pilih. Dari ayat ini aja kita udah belajar bahwa Yusuf itu adalah gentleman, orang yang takut akan Tuhan, taat sama peraturan, gak main-main dalam hidupnya, punya pertimbangan matang. Gak salah kalau dia dipilih jadi orang tuanya Yesus. Sungguh satu hal yang luar biasa, karena dia melangkah dengan firman, karena dia akhirnya mengambil keputusan melangkah dengan firman, makanya firman Allah boleh digenapi. Tuhan Yesus boleh datang ke dunia melalui Yusuf dan Maria. Melalui cerita singkat ini, melalui sharing singkat ini, saya mau memotivasi saudara, Bapak Ibu sekalian untuk belajar masuk ke dalam lingkaran ini. Mau punya pengalaman sama Tuhan, mau punya iman, dan mau melangkah dengan firman. Gak kebetulan Alkitab kita dimulai dari Kejadian 1 dan di situ dibilang, dimulai dengan firman jadilah terang, dari gelap jadi terang. Berarti segala sesuatu dimulai dengan firman. Dan gak kebetulan juga Perjanjian Baru dimulai dengan cerita ini. Cerita di mana seorang Yusuf berani melangkah dengan firman. Dan karena dia melangkah dengan firman, terjadi keajaiban. Dan gak kebetulan juga saudara dengar sharing ini pada kesempatan kali ini dalam acara Thanks God It's Monday. Thanks God It's Monday berarti kita mau mulai minggu yang baru. Kita mau mulai awali minggu kita dengan firman Tuhan. Dan saya mau ajak saudara untuk berani melangkah dengan firman di minggu ini. Kita lihat dari kisah sederhana ini, waktu kita berani melangkah dengan firman, maka akan terjadi suatu mujizat, terjadi keajaiban. Tapi melangkah dengan firman sekali lagi bukan hal yang mudah. Kita perlu iman. Dan untuk perlu punya iman, kita perlu punya pengalaman sama Tuhan. Cara yang paling mudah buat saudara tentunya adalah kita kenal apa itu firman dari Alkitab. Ya. Kalau saudara bingung gimana caranya dengar suaranya Tuhan, apa yang Tuhan ngomong, baca Alkitab. Ini adalah kata-kata Tuhan. Segala sesuatu yang dikeluarkan dari mulut Allah yang dituliskan melalui manusia. Kita bisa kenal firman ini paling mudah caranya dengan baca Alkitab. Mumpung masih bisa saudara-saudara. Mumpung masih sempat. Ini waktunya udah gak banyak. Kalau kita lihat berita-berita bencana sana sini, semakin sedikit waktu yang kita punya untuk kenal Tuhan kita. Firman Tuhan sudah bilang, nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya sebentar lagi, waktunya gak lama. Seperti pencuri, datangnya diam-diam. Jadi mumpung masih sempat, saya mau ajak saudara, Bapak Ibu sekalian baca firman. Kenali apa itu firman Tuhan. Minta Tuhan ajarin supaya saya punya iman. Kalau saudara belum punya pengalaman, ya belajar dari pengalaman yang ada di Alkitab. Gak cuman Yusuf, banyak loh orang yang melangkah dengan firman. Contohnya Nabi Nuh, berapa lama dia bikin bangun bahtera. Dia melangkah dengan firman. Ya, punya pengalaman sama Tuhan. Kalau belum punya pengalaman, belajar dari pengalaman orang lain. Belajar punya iman, minta Tuhan, minta Roh Kudus. Ajari supaya kita punya iman. Dan kalau kita punya iman, belajar melangkah dengan firman. Sekali lagi saya mau ajak saudara untuk melangkah dengan firman. Jangan takut saudara, Bapa kita di surga pasti tangkap kita. Mau lakukan lompatan besar dalam hidup saudara, doa dulu, minta Tuhan saya mau melangkah dengan firman. Beda dengan nekat ya. Melangkah dengan firman itu tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yaitu kita mau bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan. Seperti pelita, kita tahu kemana arah kita melangkah karena kita punya firman. Sungguh luar biasa saudara-saudara, saya mau motivasi saudara-saudara sekalian untuk berani melangkah dengan firman. Kita mulai minggu kita dengan belajar sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, minta bimbingan Dia supaya kita mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa sama Tuhan. Sekian sharing saya, semoga ini menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian.
yang mendengar, mari kita sama-sama belajar untuk dengar suara Tuhan, kenal akan firman, dan berani melangkah dengan firman. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.